Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Hey, Kepo-Kepo Buku is here. Halo listener podcast Kepo-Kepo Buku, bersama aku di sini Ariel Cornelia. Pada podcast hari ini aku bakal resensi buku yang menarik, kece, dan bermanfaat pula. Tapi aku gak bakal sendirian, karena aku bakal ditemenin sama temen baik aku sendiri sekaligus partner membaca buku yang kali ini aku bakal resensi nih. Yuk kita panggil aja yuk. Jeng. Halo teman-teman. Rin, udah berapa abad sih kita gak ketemu? Ya ampun Ril, gila. Karena pandemi ini bener-bener ngestak di rumah dan ngurusin sekolah doang nih. Gimana sis? Apa kabar? Thankfully good sih. Kalau kamu gimana nih? Same as well dong. Kelupaan kan? Sebelum kita mulai nih, perkenalkan diri kamu dulu dong ke teman-teman di rumah biar gak pada kepo. Biar keponya cukup ke kepo-kepo buku doang, gak kepo-kepo yang lain. Bisa aja deh lo. Oke. Halo teman-teman, kenalin aku Arinda Nandya. Kalian bisa panggil aku Arinda. Aku kali ini bakal jadi partner resensi Ariel nih di podcast kali ini. Aku harap kalian bisa enjoy ngedengerinnya dan bisa nemenin kalian nih di situasi apapun saat pandemi gini. Jadi kalian tetap dapat banyak informasi walaupun sedang di rumah aja nih. Peres, jadi berasa kayak produktif padahal cuma di rumah dengerin podcast ini. Tapi tetap dapat banyak ilmunya dong. Jadi kayak membaca tapi gak baca gak sih Rin? Iya nih, membaca versi next level ya bun. Oke Rin, langsung aja biar gak banyak basa-basi, kita cus langsung ke keponya. Let's go. Rin, aku mau nanya nih, kayak coba deh kamu jelasin terlebih dahulu apa sih buku ini dan gimana pendapat kamu tentang buku ini? Kayak cocok apa enggak sih dibaca untuk kalangan remaja kayak kita nih? Oke teman-teman, jadi buku ini itu adalah buku yang mendeskripsikan tentang penyakit mental yaitu depresi. Pasti banyak dari kalian udah tahu dong apa itu depresi gitu kan? Tapi di buku ini tuh dia menjelaskan secara detail dan terinci dari berbagai penyakit-penyakit mental itu sendiri. Cara mengatasi depresi, bahkan buku ini menceritakan kisah-kisah nyata dari seseorang yang mengalami penyakit depresi itu sendiri loh. Baik ceritanya fiksi maupun non-fiksi. Sebelum aku lebih lanjut nih, aku mau nanya ke Ariel. Riel, menurut kamu depresi itu apa sih? Oke, depresi itu menurut aku adalah masalah kesehatan mental yang serius banget nih. Penyakit ini tuh menurut yang aku tahu ya, merupakan penyakit yang membuat si penderita memiliki perasaan yang bercampur aduk dan susah untuk menjelaskan perasaan tersebut sih. Dan mostly itu tuh kayak perasaan sedih atau marah. Tapi yang aku pernah baca dari buku yang kita resensi ini, bahwa orang yang terlalu senang berlebihan gitu juga kayak faktor dari depresi loh Rin. Tapi jika teman-teman ada yang merasakan kesamaan dari ciri-ciri yang aku baca dari tadi, jangan self-diagnose dulu please banget ya. Karena penyakit mental itu ada banyak macam-macam. Dan kalau kalian mau menanyakan lebih lanjut tentang yang sedang kalian alami, aku anjurkan ke orang yang paling tepat, yaitu dokter psikolog. Bener-bener, aku setuju banget sih Riel. Teman-teman jangan self-diagnose dulu ya. Karena kita harus mulai dari mempunyai pikiran positif dulu nih ke diri kita. Biar bisa melancarkan aura positif juga ke orang lain. Kita bisa jadi belum mengenali apa sih maksud dari perasaan kita sendiri. Bisa jadi kalau teman-teman ngerasain ciri-ciri yang Ariel baca itu pas teman-teman lagi di live phase yang sedang tidak mengenakan. Atau sedang stres nih memikirkan sesuatu. Ingat teman-teman, kesehatan mental itu sangat penting loh dalam menjalankan hidup kita untuk seterusnya. Jadi, kalau memang kalian perlu untuk menanganinya, jangan pernah malu untuk pergi ke dokter psikolog itu sendiri. Yes, teman-teman gak perlu malu untuk pergi ke dokter psikolog karena gak ada yang perlu kalian maluin gitu loh. Itu semua demi kebaikan diri kita sendiri. Dan ya Rin, aku juga mau cerita nih, aku tuh punya temen Rin. Dia itu setiap minggunya ke dokter psikolog karena mempunyai penyakit bipolar. Tapi kayak teman-teman di kelasnya itu sering kayak gimana ya, ngebully dia kalau dia itu orang gila. Jujur aku tuh sendiri sakit banget dengernya. Kok ada orang seenak jidatnya ngomongin orang kayak gitu tanpa mikirin perasaan orang lain?
Ih parah sih, itu kejam banget Rel. Gak bermoral sama sekali. Dan ya Rel, aku tuh gak setuju gitu loh kalau orang-orang yang punya sakit jiwa itu disebut sama orang-orang sekitar kita adalah orang gila gitu. Kayak mereka yang sedang mengalami itu sama gitu loh sama kita. Mereka tetap manusia kayak kita. Tuhan tuh nyiptain kita juga sama kayak mereka. Tapi bedanya ya mereka sedang mengalami penyakit yang disebut sakit jiwa itu. Bayangin deh kalau mereka sebenarnya ngerti maksud orang-orang yang bilang dia orang gila. Iya kan? Apa gak sakit hatinya gitu loh. Kita yang masih sehat walafiat aja masih bisa berpikir jernih ya. Masa dalam memilih kata-kata yang baik aja gak bisa gitu loh. Apalagi sebutan untuk orang lain ya. Aku sih sarankan untuk kita bisa mengganti sebutan orang gila itu dengan yang lebih baik dan yang lebih sopan biar gak ada kata yang menyinggung gitu loh. Bener. Totally agree, Rin. Padahal mereka juga punya kehidupan mereka masing-masing sebelum ngalamin penyakit itu. Dan pasti mereka punya behind the story sampai bisa ngalamin penyakit itu. Dan menurut aku sendiri ya, mereka tuh lebih kuat daripada kita-kita yang normal sekarang, Rin. Yang kayak begini-begini tuh seharusnya ya ditindak serius oleh pemerintah Indonesia. Orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan kita lebih lanjut tuh harus segera ditindaklanjuti, bukannya didiamkan dan ditelantarkan di jalanan hingga mengganggu pejalan-pejalan yang lain, masyarakat yang lain yang sedang berjalan gitu loh. I couldn't agree more sih, Real. Sama banget, aku pengen banget bisa bantu mereka. Semoga kita bisa ya, Real, dimurahkan rezekinya untuk bisa berbagi ke mereka-mereka gitu. Dan teman-teman di luar sana juga, kalau punya sedikit rezeki, mungkin kalian bisa sedikit berbagi kepada mereka-mereka di luar sana yang membutuhkan. Rezeki gak akan kemana kalau kita sering menolong orang-orang. Tuhan pasti selalu melihat apa yang kita memang butuhkan. Amin. Betul nih teman-teman. Oh iya, Rin, back to the book ya. Sebelum kita bocorin apa judul bukunya nih, aku mau nanya lagi nih, what is your favorite part of the book yang bisa bikin kamu tuh fall in love sama buku ini? Tentunya yang paling utama alasan aku suka buku ini tuh karena buku ini tuh banyak banget ngasih informasi lebih tentang berbagai penyakit-penyakit mental. Dan aku ngerasa lebih tenang banget sih baca buku ini, karena buku ini ngasih pesan ke aku banget untuk sedih, nangis, marah itu normal. Karena itu semua adalah perasaan-perasaan yang akan selalu ada di setiap fase hidup kita. Kalau memang kalian perlu nangis, then go cry. If you mad at something, keluarin isi emosi kamu kalau memang itu benar. Tapi satu hal yang harus kalian ketahui, jangan terus-menerus terlarut dengan perasaan tersebut. Kita harus bisa bangkit dan ngeciptain future yang cerah selagi kita masih muda, teman-teman. Bener banget, Rin. Di umur-umur kayak kita atau disebutnya fase teenage, pasti rentan mengalami gangguan-gangguan mental. Kita pasti ngelewatin masa-masa labil, pendapat kita yang tidak dapat diterima sama orang, putus cinta, dan banyak lagi. Apalagi masalah percintaan tuh bener-bener berpengaruh ke mental para remaja-remaja seperti kita. Ingat teman-teman, belajar untuk bisa move on. Kehidupan ini tuh harus maju teman-teman. Ada banyak orang khususnya anak-anak muda seperti kita. Kenapa gak bisa sukses? Ya karena gak bisa move on. Selalu nengok ke belakang, udah putus masih diinget mantan-mantannya. Aduh, gak akan maju Syai hidup kayak gitu. Kita kan masih punya Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai rencana indah dalam kehidupan kita. Yang berlalu ya, biarlah berlalu. Kadang-kala ada hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan, kegagalan. Tapi ingat, segala yang ada di belakang kita adalah pelajaran-pelajaran untuk kita mencapai hari depan yang penuh kegemilangan. Karena orang sukses bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi masa lalu yang menyakitkan. Tapi orang sukses, dia belajar, dia maju. Kalaupun tidak mudah untuk move on ya, at least di setiap harinya kalian punya peningkatan baik. Slowly but surely, percayalah Tuhan itu mempertemukan kita dengan orang yang tepat di kehidupan kita. Dengar ya guys ya, people pass through our lives, some of them fade into memories, but a few become part of who you are. Gak cuma pacar atau teman kalian yang bisa hilang dari hidup kalian guys. Keluarga kalian pun suatu hari juga akan meninggalkan kalian di waktu yang tepat menurut Tuhan. Maka itu jadikan itu semua sebagai pembelajaran, bukan untuk dilumuri banyak tangisan. Ya betul banget Rio. Tidak selamanya semua orang di sekitar kita bisa persis seperti yang kita harapin. Nggak segala hal dalam hidup ini kejadiannya bisa persis seperti yang kita sudah persiapkan sebelumnya. Ada kalanya orang-orang bertindak menyebalkan dan menyakiti kita. Ada kalanya situasi hidup melukai kita. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan berlibat dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan Tuhan bisa merubah ratapan kita menjadi tari-tarian.
Maka itu jika sudah melibatkan perasaan kita sendiri, teman-teman harus bisa mengontrol emosi dan pikiran dengan tenang seperti apa yang aku baca di buku ini ya. Cobalah untuk sebelum melakukan tindakan sesuatu, harus dipikir matang-matang gitu loh. Gunakan hati dan logika juga secara bersamaan. Jangan dibeda-ratakan. Kita harus seimbangin itu semua loh teman-teman. Love it. Dan juga teman-teman, aku mau ngasih tahu kalau ada di salah satu page di buku ini tuh ada kalimat-kalimat yang aku suka banget dan agree banget gitu loh dalam mengatasi depresi itu sendiri. Yaitu untuk percaya kepada Tuhan. Tidak hanya dianjurkan untuk si penderita, tapi aku yakin banget itu dapat menenangkan kita dikala hidup ini terasa kejam bagi kita. Sang penulis menganjurkan untuk teruslah bercakap-cakap pada Tuhan. Ini akan membuat Anda peka terhadap keberadaan Tuhan pada diri Anda dan orang-orang di sekitar. Ini merupakan doa sejati yang sering dipanjatkan dalam kesunyian, bukan dalam mengasingkan diri. Betul banget, Ril. Itu juga salah satu kalimat favorit aku loh yang tertera di buku ini. By the way, Ril, aku juga mau nanya nih, what's your favorite part of the book sih? Nah, Rian, sebenarnya most of it itu sama kayak kamu bilang. Dan buku ini tuh banyak memberikan motivational words untuk semangat hidup. Tapi ada that one favorite part yang aku suka di buku ini, yaitu the cover of the book. Aku cinta banget sama cover buku ini karena simple tapi narik perhatian banget nih. Gambarnya itu loh bener-bener nenangin. Gimana ya, kayak pertama kali I saw the book, pengen banget cepet-cepet beli dan baca di taman yang sejuk dan sepi gitu. Benar-benar, biar listener gak kepo nih, Ril. Coba kamu jelasin deh, ciri-ciri covernya tuh gimana sih lebih jelasnya? Jadi, ini tuh gambar yang aku suka banget di buku ini. Di tengah buku ini tuh ada gambar dua orang yang sedang berpelukan, seperti mendeskripsikan untuk sama-sama saling menguatkan satu sama lain. Ditambah dengan warna covernya yang earth tone, jadi benar-benar ngebawa kedamaian gitu bukunya. Yes, I love the cover too. Oh my god, aku benar-benar suka yang simple-simple tapi meaningful isinya gitu loh. Ditambah nih, Ril, notice gak sih di bawah gambarnya tuh ada kalimat motivasi untuk para pejuang penyakit depresi ini yang bertuliskan jangan mau kalah dari depresi. Exactly. Oh iya, Rin, daripada teman-teman udah pada kepo, apa sih judul buku ini? Kita kasih aja kali ya judulnya apa? Iya, Ril, kita lupa deh untuk ngasih tahu judul bukunya. Padahal kita udah cerita banyak banget nih. Oke, take note ya teman-teman. Judulnya adalah 1, 2, 3. Coping with Depression by J. Maurus yang diterbitkan oleh Shira Media. Iya, bener banget tuh. Oh iya, Rin, buku ini tuh bisa ditemukan di mana aja sih, Rin? Teman-teman bisa menemukan buku ini di berbagai bookstore terdekat daerah kalian nih. Bahkan di e-commerce pilihan kalian sendiri loh. Bener-bener. Oh iya, Rin, aku yakin listener-listener di rumah yang denger podcast ini 90%-nya pasti kalangan remaja-remaja kayak kita nih. Menurut kamu, Rin, harga buku ini tuh terjangkau nggak sih untuk kalangan remaja seperti kita ini? Menurut aku ya, Ril, ini tuh benar-benar terjangkau banget loh. Secara buku ini tuh seinformatif itu dan menarik banget isinya. Kalian cukup dengan membayar 39.000 saja bisa mendapatkan buku ini loh. Wow, dengan harga segitu dan bisa ngedapetin buku seperti ini tuh benar-benar terjangkau banget sih. Di zaman sekarang tuh sulit banget loh, Rin, ngedapetin buku yang bagus, tapi harga tuh masih oke untuk kantong remaja seperti kita. Jadi buku ini tuh benar-benar mantul banget sih, Rin. Nah, for your information nih teman-teman, tebal buku ini tuh sebanyak 152 halaman loh. Dan buku ini dicetak pada tahun 2018. Buku ini diterbitkan oleh Shira Media. Yaps, jadi teman-teman, buku ini merupakan buku edisi 1 dan cetakan 1. Oh iya, Rin, buku ini tuh layak dibaca untuk kalangan remaja kayak kita nggak sih? Atau hanya untuk orang yang pernah mengalami gangguan mental? Nah, Riel, seperti yang kamu bilang sebelumnya nih, kalau kalangan remaja kayak kita ini rentan banget mengalami gangguan mental akibat beberapa faktor ya. Jadi, buku ini tuh bisa banget kalian baca agar kita bisa lebih aware dengan gejala-gejala depresi yang bisa terjadi sehingga kita bisa melakukan pencegahannya dulu. Gitu ya teman-teman. Nah, kita juga mau kasih tahu ke teman-teman kalau buku ini juga mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing pastinya dong. Kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Arinda coba deh jelasin terlebih dahulu. Untuk keunggulan dari buku ini sendiri ya, Ariel, buku ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga pembaca mudah mencerna. Penulis juga memberikan tips cara mengatasi depresi yang terinci sehingga pembaca mudah meresapi isinya.
Penulis juga menjanjikan beberapa pengalaman nyata dari kehidupan seseorang di luar sana yang mengalami depresi itu sendiri. Selain itu, terdapat highlight atau penekanan di tiap babnya sehingga pembaca dapat dengan mudah menarik kesimpulan dari setiap babnya yang ditulis. Setuju banget tuh, tapi ada satu hal yang kurang konsisten di mana pada babak awal penulisannya itu terdapat kesalahan-kesalahan pengetikan di mana itu membingungkan pembaca sementara. Tapi itu juga beralaskan bahwa buku ini merupakan buku translatean ke bahasa Indonesia yang menyebabkan penggunaan kosakata tidak pas teman-teman. Benar banget nih Ril, dan ada sedikit saran nih untuk penerjemah. Alangkah baiknya gitu loh, melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum dicetak. Teman-teman, terlepas dari kekurangan yang kita sebut tadi, kita selaku pembaca sangat mengapresiasi langkah pemilihan tema yang tidak lekang oleh waktu. Kemudian, cocok diterapkan pada situasi dari berbagai kondisi serta beragam profesi. Bener banget nih Ril, tiap buku pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Wah, Rin, gak kerasa sudah di penghujung acara nih. Gimana kalau kita tutup dulu podcastnya biar para penonton bisa langsung cus beli bukunya biar gak kebanyakan kepo nih. Ya nih, cus beli yuk. Sebagai penutup nih dari resensi ini, kita mau kasih sedikit kutipan singkat untuk teman-teman yang kita ambil dari buku ini loh. And here is it. Thank you teman-teman yang udah dengerin podcast hari ini. And see you in another Kepo-Kepo Buku Show. Bye-bye. Ketika cuaca basah, janganlah kita mengomel. Ketika cuaca kering, janganlah kita menangis. Ketika cuaca dingin, janganlah kita menghardik. Ketika cuaca panas, janganlah kita ribut. Tapi bersyukurlah apapun cuacanya.